محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua senantiasa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas kewajiban kita semua, yaitu ibadah Jum'ah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat itu merupakan suatu kifarat, yaitu penebus dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kami curah limpahkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib berwasiat bagi pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan yang tertanam di dalam diri kita semua. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka seyoginya kita sebagai seorang muslim, ketika kita menjalani kehidupan dunia yang singkat ini, dunia yang fana ini, kita senantiasa memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas, orang yang pandai? Kata Rasulullah, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, dia senantiasa dapat mengevaluasi dirinya sendiri, dapat mengoreksi dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, dia senantiasa mempersiapkan amal, mempersiapkan perbekalan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, yaitu setelah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian kita mungkin merasa sudah bertakwa, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mungkin rajin ibadah, membaca Al-Quran, bersolawat, salat, zakat, infak, haji, dan yang lainnya. Ya Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita perlu juga tahu, ternyata nanti hari kiamat kelak ada orang yang habis pahalanya, ada orang-orang yang bangkrut, habis semua pahala itu. Yang jadi pertanyaannya, kemana ketaatannya dia yang selama dia jalankan? Kemana sholatnya dia? Kemana zakatnya dia? Kemana puasanya dia?
kemana hajinya dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata pahala itu habis bangkrut. Gara-gara apa? Ada perampok amalan dia. Gara-gara apa? Ada pencuri amalan dia, yang dia tidak sadari ketika menjalani kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti, memperingatkan kepada kita tentang bagaimana cara menjaga amalan tersebut. Jangan hanya sibuk beramal tetapi lupa untuk menjaganya amalan tersebut. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Ya Rasulullah, wahai para sahabat bertanya, siapakah? Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, siapakah orang yang bangkrut, orang yang failit? Kata para sahabat, qalu al-muflisu fina. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang failit itu orang yang dia tidak mempunyai dirham, itu uang, tidak mempunyai fulus, wala mata, begitu juga dia tidak mempunyai harta benda. Faqala, kata Rasulullah, innal muflisu fina min ummati. Tetapi apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan bukan seperti itu. Ketika seseorang bangkrut, mengalami kerugian di dunia, mungkin bisa akan lebih baik lagi. Tetapi apa yang dimaksud Rasulullah bangkrut di sini, maksud bangkrut di akhirat. Ternyata kata Rasulullah, innal muflisa fina, sesungguhnya orang yang bangkrut itu ada di antara kami, ada dari umat kami. Siapakah itu ya Rasulullah? Man ya'ti yaumal qiyamah. Nanti orang yang bangkrut ini datang pada hari kiamat. Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakat. Dia akan datang kepada Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala siam. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa dia bangkrut? Dia datang kepada Allah dan membawa pahala solat, berarti dia solatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dan juga berpahala. Begitu juga dengan solatnya, siamnya, zakatnya, hajinya, dan yang lainnya. Itu semuanya berpahala. Tetapi kenapa dia bangkrut? Dia solat, zakat, haji, yang lainnya. Wa qad syatamahada, dia tidak disadari ketika di dunia syatamahada, pernah mencaci orang lain, melukai orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Wa qadafahada, dia pernah menuduh tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta yang bukan haknya. Wa darabahada, dan dia pernah memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka akan dibagi-bagikanlah kebaikan-kebaikan tersebut yang pernah tumpuk kepada orang yang pernah dia zalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi fa udkhila finnar. Ketika kebaikan-kebaikan itu habis karena dia bagi-bagikan, tidak sebanding dengan pahalanya, dan tinggal dosa-dosanya dia, fa udkhilan nar, dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia
yang bangkrut membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala siam, tapi ternyata lisannya tidak dijaga, omongannya kasar, sering melukai orang lain, menzalimi orang lain, memukul orang lain. Ternyata kata Rasulullah SAW, pernah ditanya, wahai ya Rasulullah, amal apa yang banyak memasukkan ke dalam surga? Kata Rasulullah, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak baik, berbudi pekerti yang bagus. Dan juga Rasulullah SAW ditanya tentang siapa ya Rasulullah yang banyak memasukkan ke dalam api neraka? Kata Rasulullah, disebabkan al-famu wal farj, karena lisannya, karena lidahnya yang begitu tajam, wal farj, dan juga kemaluannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala siam, ternyata dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Lalu Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang thaqulat, yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi insyatir radiyah, maka kembalinya yaitu insyatir radiyah. Wa amman, adapun yang khaffat, yang ringan kebaikannya, timbangannya, fa ummu hawiyah, maka kembalinya yaitu di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, habibti fillah. Maka kita perlu duduk untuk merenungkan orang-orang yang pernah kita zalimi. Karena ketika kita pernah menzalimi orang lain, melukai orang lain, ternyata dia nanti akan di hari kiamat, dia akan datang kepada Allah, akan menemui Allah. Karena kalau kita tidak sempat memaafkan orang tersebut, dia akan mengambil pahala-pahala kita. Dan sayang, kita banyak beramal, melakukan kebaikan, amal soleh tiap hari, pagi, siang, malam, ternyata kita rugi di hari kiamat. Amalan yang kita pernah tumpuk di dunia ini, kita bagikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika ada kesalahan yang berhubungan dengan hak adami sesama manusia, maka selesaikanlah. Maka kita harus meminta maaf ketika di dunia ini. Karena kalau kita gengsi, tidak meminta maaf, dibiarkan begitu saja, maka dia akan menghadap kepada Allah, dia akan meminta amalan kepada kita. Dan sayang kita ketika kita beramal kebaikan dan ternyata amalan kita ini dibagikan kepada orang yang pernah kita zalimi di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita mudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga lisan ini dan mengarahkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha an wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
al-mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina